Arab Saudi diam-diam berunding dengan Iran untuk turunkan ketegangan di Timur Tengah. Seorang pejabat Arab Saudi dari Kementerian Luar Negeri mengungkapkan negara kerajaan ini sedang berunding dengan Iran untuk menurunkan eskalasi atau ketegangan di wilayah Timur Tengah seperti dilaporkan Reuters pada hari Jumat. Menurut sumber berita dari Saudi, Reuters melaporkan Duta Besar Red Karimli, Kepala Perencanaan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menegaskan terlalu dini untuk menyampaikan bahwa kami telah mencapai hasil spesifik tertentu, berharap perundingan ini berhasil. Sebelumnya, laporan berita menyatakan pejabat senior Saudi dan Iran menggelar pembicaraan langsung di Baghdad pada 9 April, menekankan dua pihak membahas pasukan Houthi Yaman dan masalah lainnya. Dikutip dari Middle East Monitor Senin 10 Mei, dalam wawancara beberapa waktu lalu dengan Rotana TV Saudi, Putra Mahkota Muhammad bin Salman memuji Iran dan menyebutnya tetangga. Semua yang kami harapkan adalah memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran menilai perubahan sikap Saudi terhadap Iran sebagai langkah positif, menekankan bahwa pihaknya siap memulai babak baru kerjasama dengan Arab Saudi untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Pengkhianatan tingkat tinggi, Arab Saudi hukum mati 3 tentara. Arab Saudi mengeksekusi mati 3 tentara pada Sabtu karena pengkhianatan dan mengancam kepentingan militer kerajaan. Tetapi pernyataan itu tidak memberikan rincian untuk siapa mereka berkhianat. Ketiganya telah dinyatakan bersalah atas kejahatan pengkhianatan tingkat tinggi yang bekerja sama dengan musuh, menurut pernyataan resmi yang disiarkan oleh Saudi Press Agency seperti dikutip Al Arabiya pada Senin 12 April 2021. Pernyataan itu juga mengatakan orang-orang itu dihukum dalam pengadilan yang adil oleh pengadilan khusus sebelum dijatuhi hukuman mati atas perintah kerajaan. Saudi Press Agency melaporkan bahwa orang-orang itu adalah tentara yang bekerja untuk Kementerian Pertahanan. Penyelidikan mengungkapkan bahwa 3 pegawai kementerian melakukan pengkhianatan bekerja sama dengan musuh dengan cara melanggar kerajaan dan kepentingan militernya, kata kementerian itu. Ketiga tentara itu adalah Muhammad bin Ahmed bin Yahya, Akam, Saher bin Isa bin Qasim Hakawi, dan juga Hamud bin Ibrahim bin Ali Hasmi menurut SPA. Kementerian mengatakan bahwa 3 tentara juga dianggap mengganggu keamanan dan stabilitas kerajaan Arab Saudi. Mereka yang dihukum telah dirujuk ke pengadilan khusus dengan semua jaminan yudisial yang penting untuk peradilan yang adil. Supremasi hukum dan juga administrasi peradilan yang tepat, lapor SPA. Kementerian Pertahanan mengatakan mengecam kejahatan keji itu, menambahkan bahwa tindakan para tentara ini bertentangan dengan nilai-nilai negara. Kelompok hak asasi manusia termasuk Amnesty International telah meminta Arab Saudi untuk melarang hukuman mati. Mengutip laporan penyiksaan dan pengadilan yang tidak adil, kerajaan terus membantah tuduhan semacam itu. Menurut data Amnesty, Arab Saudi melakukan eksekusi ketiga terbanyak di dunia pada 2019 setelah Tiongkok dan juga Iran. Menurut Anda, bagaimana pendapat tentang hukuman mati? Sementara itu, negara-negara Arab kutuk kekerasan Israel di Masjid Al-Aqsa. Bentrokan di komplek Masjid Al-Aqsa, situs tersuci ketiga Islam, telah mendapat kecaman luas dari berbagai negara di dunia. 6 negara Arab yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, yaitu Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan, mengutuk Israel atas kekerasan yang terjadi di Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa telah menjadi sasaran kekerasan aparat Israel. Bulan Sabit Merah melaporkan lebih dari 300 warga Palestina terluka dalam insiden Jumat dan Sabtu malam. Beberapa terkena peluru karet dan granat kejut. Raja Yordania Abdullah II mengeluarkan pernyataan yang mengutuk pelanggaran Israel dan praktek eskalasi di Masjid Al-Aqsa yang disucikan.
Kementerian Luar Negeri Yordania dan Mesir sama-sama memanggil utusan Israel pada hari Minggu untuk mengajukan protes atas kerusuhan Al-Aqsa seperti dilansir Channel News Asia, Senin 10 Mei 2021. Di tengah meningkatnya seruan internasional untuk mencegah eskalasi, Tunisia mengatakan Dewan Keamanan PBB akan mengadakan pertemuan tertutup Senin tentang kekerasan di Israel. Perwakilan keempat negara Timur Tengah di Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan semua pihak untuk tetap tenang. Paus Francis juga menyerukan hal serupa. Ketegangan meningkat di Yerusalem, tepi barat dan Gaza di sepanjang bulan suci Ramadan di tengah kemarahan warga Palestina terkait potensi pengusiran paksa keluarga Palestina di Sheikh Jarrah di tanah yang diklaim oleh pemukim ilegal Yahudi. Pasukan keamanan Israel dalam keadaan siaga tinggi bersiap potensi eskalasi lebih lanjut menjelang Israel merayakan Hari Yerusalem, Senin 10 Mei 2021. Setiap tahun banyak warga Israel berpawai di seluruh kota merayakan Hari Pendudukan Yerusalem Timur pada tahun 1967 dan aneksasi oleh Israel. UNICEF mengatakan bahwa selama 2 hari, 29 anak Palestina terluka di Yerusalem Timur, termasuk seorang anak berusia 1 tahun. 8 anak Palestina telah ditangkap, kata lembaga itu. Polisi Israel mengatakan mereka telah menjadi sasaran kembang api, batu, dan proyektil lainnya, menyebabkan beberapa cedera. Israel Minggu berjanji akan memulihkan ketertiban di Yerusalem setelah ratusan pengunjuk rasa Palestina terluka dalam bentrokan dengan pasukan keamanan Israel di Al-Aqsa. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Minggu membela tindakan aparat Israel terhadap aksi protes dan kerusuhan di Yerusalem Timur. Kami akan menegakkan hukum dan ketertiban dengan penuh semangat dan bertanggung jawab, kata Netanyahu menjelang pertemuan kabinet mingguan sambil berjanji untuk menjaga kebebasan beribadah bagi semua agama. Perwakilan keempat negara Timur Tengah di Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan semua pihak untuk tetap tenang. Paus Francis juga menyerukan hal serupa. Ketegangan meningkat di Yerusalem, tepi barat dan Gaza di sepanjang bulan suci Ramadan di tengah kemarahan warga Palestina terkait potensi pengusiran paksa keluarga Palestina di Sheikh Jarrah di tanah yang diklaim oleh pemukim ilegal Yahudi. Pasukan keamanan Israel dalam keadaan siaga tinggi bersiap potensi eskalasi lebih lanjut menjelang Israel merayakan Hari Yerusalem, Senin 10 Mei 2021. Setiap tahun banyak warga Israel berpawai di seluruh kota merayakan Hari Pendudukan Yerusalem Timur pada tahun 1967 dan aneksasi oleh Israel. UNICEF mengatakan bahwa selama 2 hari, 29 anak Palestina terluka di Yerusalem Timur, termasuk seorang anak berusia 1 tahun. 8 anak Palestina telah ditangkap, kata lembaga itu.